Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Imas Nurhayati pada pelajaran Sosiologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu tentang berbagai masalah sosial di masyarakat. Mari kita lihat berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan sebagai masalah sosial menurut Kuncoro. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kita bisa lihat gambar. Yang pertama adalah gambar keluarga dengan latar belakang rumah yang jauh dari kata layak. Yang kedua adalah gambar wajah berseri ibu-ibu yang sedang memegang rekening. Itu adalah salah satu bentuk dari bantuan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan ada dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dua, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan yang lainnya. Faktor penyebab kemiskinan. 1 adalah kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal. Jadi, pertama kali dilahirkan pada keluarga yang serba kekurangan, sampai dewasa juga dalam keadaan kekurangan, atau juga keluarga yang dilahirkan dalam keadaan kurang beruntung seperti cacat fisik atau usia lanjut atau karena bencana alam. 2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup atau kebiasaan hidup atau juga budaya masyarakat. 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata. Selanjutnya, mari kita lihat faktor penyebab kemiskinan menurut Henry George. Yang pertama adalah faktor pribadi. Pada faktor pribadi ini terdapat 7 penyebab kemiskinan. 1. Penyakit dan kemiskinan membentuk kemitraan yang saling berpengaruh. Karena penyakit dapat meningkatkan kemiskinan dan kemiskinan juga meningkatkan penyakit. Karena sakit, seseorang tidak dapat bekerja dengan baik, pendapatannya menurun, sehingga sebagian besar penghasilannya disebabkan untuk menyembuhkan penyakitnya. 2. Penyakit mental membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Hal ini juga dapat mengurangi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. 3. Kecelakaan dapat membuat seseorang yang produktif sama sekali tidak mampu bekerja atau juga bisa mengurangi kapasitasnya. 4. Buta huruf dan kemiskinan juga saling berkaitan. Buta huruf dapat meningkatkan kemiskinan karena kapasitas orang yang buta huruf sangat rendah dalam mencari pekerjaan. 5. Kemalasan juga merupakan penyebab kemiskinan karena banyak orang yang meskipun mempunyai kesempatan yang cukup untuk bekerja tetapi dia tidak bekerja karena rasa malasnya sehingga menyebabkan dia tetap miskin. 6. Pemborosan
juga dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena orang boros akan tetap miskin berapapun penghasilan yang mereka dapatkan. 7. Demoralisasi atau penurunan karakter dan moral yang menyebabkan kekacauan pribadi dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Sebelum masuk ke faktor-faktor yang selanjutnya, kita lihat dulu tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah program simpanan keluarga sejahtera, diperuntukkan bagi keluarga-keluarga miskin agar bisa bangkit dari kemiskinannya. Yang kedua adalah program Indonesia Pintar yang sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dari mulai tingkat SD, SMP, SMA bahkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah program Indonesia Sehat yang juga sudah disebarkan dan disalurkan ke seluruh warga Indonesia agar bangkit dari keterpurukan kesehatan sehingga menjadi lebih sehat dan bisa mencari pekerjaan agar bisa memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak lupa juga pemerintah membuat kartu prakerja yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan penghasilan yang layak. Mari kita masuk kembali kepada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang kedua adalah faktor geografi, di mana faktor geografi yang menyebabkan kemiskinan disebabkan karena wilayah yang terisolir, sumber daya alam yang tidak memadai, dan juga akibat bencana alam. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari 5, yaitu sebab-sebab pertanian, seperti kekurangan pupuk, penggunaan alat-alat pertanian modern yang masih belum seimbang. 2. Distribusi kekayaan yang tidak merata. Pada sistem kapitalis sekarang ini banyak sekali masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian yang ketiga ada depresi ekonomi yang menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan berhenti bekerja, PHK, dan juga terdapat para pedagang kecil. Selanjutnya adalah pengangguran, adalah penyebab kemiskinan yang paling serius di Indonesia. 5. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif, seperti pemberian perhiasan, pembelian barang-barang mewah dan yang bermerek, koleksi-koleksi yang kurang berguna. Padahal kita masih bisa melihat masih banyak warga Indonesia yang kekurangan dan kelaparan. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat Indonesia yang dengan gaya hidup yang modern menganggap bahwa gaya hidup seperti itu adalah sebagai hal yang biasa. Kemudian, faktor sosial. Pada faktor sosial, kita bisa melihat bagaimana faktor sosial yang bisa menyebabkan kemiskinan. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang kurang baik, yang dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Kemudian, pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian, 2. Perumahan yang tidak cukup, yang dapat membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. Konsekuensinya adalah kapasitas mereka untuk bekerja berkurang. Hal ini tentu saja bisa mengarahkan mereka pada kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah salah kelola rumah tangga. Ini juga dapat menyebabkan kemiskinan. Sering tanpa disadari, peribahasa lebih besar pasak daripada tiang itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika tabungan tidak ada, hutang semakin banyak dan bertambah sehingga menjerat kehidupan, maka menyebabkan orang menjadi lebih miskin. Nah, itulah tentang kemiskinan dan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan juga sebagian kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Anak-anakku, mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami sehingga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari kemiskinan. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.